kalian kan ngerti nih sekarang belajar gitu kan. Kalian tahan dulu deh yang namanya bercinta-percintaan gitu. Cinta-cintaan lu tahan dulu deh, gitu. Karena gua ada cerita nih, dia bilang. Dulu ada cewek dan cowok gitu kan. Ya dalam murid dah, istilah murid gitu kan. Mereka tuh berdua tahu saling suka, saling perhatiin gitu kan. Ya saling cari ini adalah apa namanya? Cari perhatian masing-masing. Curi-curi pandang gitu kan. Curi-curi pandang. Curi-curi pandang gitu kan. Cuman suatu saat si cewek ngomong tuh ke dia, ke cowoknya nih, bahwa dia suka nih ke si cowok. Nah, si cowok tuh berpikirnya masih logis, Pak. Namanya laki-laki kan, logis ya begitu. Namanya cewek mah masih ngadepin perasaan, dia bilang gitu. Betul. Kan. Dia bilang gini, kalau emang lu sama gua jodoh, gua tahu kita suka sama suka gitu. Tahan dulu deh. Utamain dulu deh pendidikan kita gitu, Pak. Iya. Tapi emang dasarnya dia jodoh, Pak. Ketemu lagi? Ketemu, menikah, Pak. Keren ya? Nah, itu dia. Soalnya waktu gua dulu sekolah, nyokap gua suka wanti-wanti, maksudnya kalau pacaran nggak apa-apa pacaran, karena cowok kali ya. Pacaran nggak apa-apa, cuman jadikan motivasi buat belajar. Nah, gitu kan kalau dulu, makanya kalau misalnya pacaran, gue selalu dibilang nilai lu berapa. Kalau misalnya kecil malu sama pacar lu, ya kan satu sekolah. Iya, benar. Kan nggak mungkin. Lu pada pacaran beda sekolah apa satu sekolah? Satu sekolah. SD apa itu satu sekolah? SMP gue 2 kali itu satu sekolah. Iya kan, maksudnya pas SMP itu satu sekolah. Kalau SMA gue gak ada pacar. SMA gue ada yang beda sekolah. Gue sama sekolah. STM nggak ada istilah buat pacaran. Gue juga sebenarnya kalau sama orang tua gue tuh dilarang, Pak, pacaran. Cuma kan gitu? dulu kan lagi mode apa fashion apa modenya itu Backstreet pacaran di belakang. Diem gitu. Gak ada yang tahu gue pacaran. Sampai sekarang juga gitu ya? Gak ada yang tahu lu pacaran ya? Gak ada yang tahu, Pak, gue pacaran. Gue tuh putus-putus sama mantan gue yang kedua nih gara-gara ya gue pindah ke Bekasi ini, Pak. Terjadi di Jawa. Kan di Jakarta, Pak, gue. Oh iya, Jakarta ya. Dia sekolah Jakarta. Putusnya gara-gara LDR, jadi LDR. Emang LDR. Kalau ngomongin cerita tentang cinta monyet itu, gue ada cerita yang menurut gue goblok banget sih. Kenapa emang? Waktu itu tuh gue SMP kalau nggak salah. Gue pacaran, nggak pernah ketemu, nggak pernah jalan, tapi kita pacaran coba deh. Wah, ini cinta, ini apa namanya? Apa ya dulu? Cinta hayalan. Nggak tahu gue namanya apa itu, cuman cinta hayalan. Jadi karena dia kan masuk siang, gue masuk pagi. Dia masuk siang, masuk pagi di kelas yang sama. Jadi kita satu kelas. Nah, karena gue masuk pagi, dia masuk kan gue kan belum pulang ya. Jadi itu akar-akarnya itu gue ngeliat dia, ini cewek beda nih, ada tanduk. Nggak, maksudnya beda aja dari yang lain. Enggak, Pak, gua kirain ada buntutnya, Pak. Ini ada tanduk. Iya, beda aja gitu. Ini cewek beda nih, aneh gitu. Terus dan dulu kan gue senang cewek ini ya, apa namanya, yang ngomong R-nya kurang kan. Agak cadel. Iya, cadel. Gue terdoktrin film apa ya, pokoknya agak lucu kali, Pak, emang ya. Kalau cewek yang agak-agak cadel lucu ya. Iya, lucu. Udah gitu gingsul gitu kan, lucu kan dulu. Gingsul. Dulu kan. Nambah manis aja tuh kalau iya, gingsul. Dulu. Kalau sekarang mah gue cinta banget sama istri gue. Bodo amat ah. Dulu. Nah, dulu gue lokit kan karena bahasanya udah balik lagi zaman dulu, lokit. Iya, dulu kan zamannya kita lokit dulu lah, karena dulu SMP udah pasti udah kepikiran cinta dong, pasti udah kepikiran suka. Gue lokit tuh beda nih. Loh, kok duduknya di tempat gue bilang. Karena gue anak pagi, di siang. Pas besoknya pagi gue tulis surat. Gue taruh di kolong itu. Terus gue enggak, yang nemuin temennya, temen sampingnya, bukan yang balas temennya. Tapi karena dulu gua sudah terkenal di kantin sebagai pembeli yang tidak pernah bayar. Bagus. Jadi bayarnya setiap hari Sabtu. Ini guys ya, pokoknya jangan lu tiru. Iya. Kelakuannya seperti itu. Dulu gua nggak pernah bayar gua kalau makan di kantin, karena buat gua ngapain gua bayar tiap hari, capek. Jadi mendingan gua bayar mingguan, gua bayar di akhir minggu. Pas gua makan ini. Iya, udah gitu, jadi udah pada tahu. Nah, seru surat-suratan. Gua nggak tahu siapa yang balas, cuman
kalau kita pulang itu seakan-akan gak kenal aja. Papasan nih. Ya udah seakan-akan gak kenal. Cupu lah pokoknya, gue nggak bisa berkomunikasi, nggak bisa bergaul. Pokoknya benar-benar cupu lah. Jadi kalau ketemu ya udah papasan doang, jadi nggak tahu, pada surat-suratan. Takutnya kan plot twistnya tau-tau temennya kan nyambungnya kan. Nah, makanya kan tadi gue ngeri juga kan. Tau-tau nyambungnya sama temennya bukan sama dia. Nah, ada hari dimana kita udah nyambung nih, udah klop banget gitu kan, Tapi nggak pernah mau lu ajak ketemuan gitu Pak? Ngobrol 4 mata gitu? Enggak lah, kan gue tinggal di Bekasi. Kan gue SMP di Jakarta, tinggal di Bekasi. Jadi Sabtu Minggu gue nggak bisa ke Jakarta karena ya, gue nggak punya uang buat ke Jakartanya. Kalau ya gimana gitu caranya gitu kan? Lu harus bergaris bawahin, Ruth. Gue cupu. Gue nggak berani ngajak. Gue pemalu. Gue nggak berani ngajak anak siang itu datang pagi. Wow. Nah itu kesempatan dong. Loh, gue langsung charming apa sih bahasanya? Cari muka, carmuk. Kan gue anak poli. Oh iya. Gue main poli aja kan, gila dengan gaya-gaya yang tidak sebagus pemain poli itu pada umumnya. Kelas meeting tuh ajang Pamer. Nah, ajang pamer. ditarik gue. Duduk Pak satu kursi. Duduk satu kursi tapi jaraknya 1 meteran lebih lah. Dia di sini, gue di sini. Jadi udah nih kayak jauh. ini lu PPKM lu berdua. Iya, jauh udah itu. Nah, itu kayaknya gue udah visioner deh. PPKM belum ada, gue udah PPKM. Udah duluan lu ya? Iya, gue visioner deh kayaknya itu. Udah PPKM duluan. Gue udah PPKM duluan walaupun belum ada corona kan waktu itu. Ya. Sampai teman-teman itu bisa duduk di tengah-tengahnya Pak, diledekin gue. Dan itu kita nggak ngobrol, goblok banget ya. Anjing ngapain gue kayak gitu ya, maksudnya yang ngomong tinggal ngobrol aja gitu kan. Makanya salut banget gue buat anak-anak muda yang zaman sekarang yang udah berani cinta, ungkapin ngobrol langsung. Malah dibawa Pak ke rumah lagi dikenalin ke nah, bapak itu lagi. dibawa ke rumah buat apa? Goblok. Udah dibawa, diupload di sosmed. Ayah mau main layangan dulu ya Mama. Aduh. Saya membaca itu tercengang Pak. Gak maksud gua. Pada saat kita zaman dulu kan kalau bawa cewek ke rumah kan itu tandanya kita serius ya. Iya benar. Insecure gua ngeliatin anak zaman sekarang pacaran, apalagi diupload di sosmed. Lah sekarang lu pikir aja kalau ada namanya dibawa ke rumah. Astaga. Mama, ayah mau pergi main layangan dulu ya, diupload di sosmed. Astaga. Hal jijik apa yang pernah lu lakuin pada saat tuh cinta monyet terus? Gua hampir sama kayak lu. Gua suka sama satu cewek, ini SMP. Suka sama satu cewek dan lebih parahnya itu gua satu kelas. Udah satu kelas dan gua tuh dulu paling cuek dengan pelajaran apapun ya. Gua paling males belajar waktu itu. Dan nilai gua waktu itu bebek dan dia lihat. Setolol-tololnya gue nggak pernah dapat bebek gue, Ruth. Bebek itu 2 ya maksudnya ya. Jadi kalau zaman dulu tuh kalau ngasih tahu angka tuh pakai binatang. Bebek. Gue bebek waktu itu dan gue dari situ Pak ada yang nyeletuk Pak, ada yang ngomong apa? Jangan mau si Rudi tolol gitu. Bukan gitu. Cuy, coba deh lu apa namanya, lu tingkatin nilai belajar, mungkin dia suka cuy sama lu gitu. Emang ada yang ngomong kan teman. Oh tapi memang waktu zaman pokoknya anak lahiran 90-an tuh berpikir kecerdasan itu bisa meningkatkan cinta wanita kepada kita gitu ya. Visionernya masih ada gitu kan. Kalau sekarang kan tampang, yang penting sama jago joget di TikTok. Udah, itu followers lu aja udah. Nah dari situ tuh gua ada. Sebenarnya sih gua nggak goblok amat. Sebenarnya gua mah waktu itu ya. Sekarang mah goblok. Percaya gua, karena kalau kita masih kecil kita masih pintar. Orang gua juga dulu demen banget matematika, sekarang tolol matematikanya. Dari situ ya walaupun nilai gua nggak signifikan naik gitu ya, paling nggak adalah perubahannya gitu doang. Dari situ tuh. Cuman kan namanya gue lagi tuh mikirnya mah gue cuma sekedar suka, ibaratnya kayak nafsu mata doang gitu kan. Iya, belum dari hati. Benar itu benar. Hari ini gue oke, besok gue berubah lagi. Iya. Enggak. Ya ibaratnya lu penasaran tuh pas belum pacaran. Iya. Tapi udah pacaran mah udah nggak ada rasa apa-apa lo. Gue bukan udah pacaran, gue nggak pacaran. Enggak. Cuman ya gitu. Cuman kalau dia suka doang. Suka doang. Gue kalau ngelihat cewek imut agak gimana gitu ya, resep aja.
tapi belum tentu dari hati gitu. Maaf ntar ya. Ada yang ginian lagi. Soalnya banyak. Nih apalagi dia sering banget ngomongin gua ngeghostingin aja lo. Bukan yang ngeghostingin. Rudy ini salah satu cowok yang menurut gue banyak sekali kriteria yang harus dilengkapi. Iya. Jadi pilih-pilihnya benar-benar pilih-pilih banget. Iya, hampir sama lah kayak episode kemarin tuh yang masalah lowongan pekerjaan. Nah, Rudy ini pilih-pilih banget. Tinggi lu mesti sekian, berat badan sekian, IPK minimal sekian. Bawahnya lo. Good looking. Nah, pas lu cinta monyet nih, good looking adalah hal yang paling penting gak? Kalau gua Ya lu ada hal-hal yang menjijikan ya pas lu cinta monyet lu SMP ya? SMP, bukan gua sih Pak yang menjijikan sebenarnya Pak. Ceweknya menjijikan. Enggak, teman-teman gua itu yang rese itu Oh, iya, sebenarnya benar. teman Pak. Gimana maksudnya gimana? Provokator ya, yang Provokator paling tuh. rusuh emang supporternya ini yang benar-benar kacau. Iya benar. Support Sampai- apa? Sampai gua apa ya? Ya ibaratnya dari nggak mau Pak. Gua nggak suka nih sama nih cewek. Sampai terpaksa jadian cuman gara-gara apa? Dikunciin di kelas Pak. Aja goblok. Oh, lu Ini dikunciin ya. berdua. Gue juga pernah tuh. Dikunciin berdua tuh. Dikunciin berdua di kelas. Ah. Harus ngobrol pokoknya gimana. Oh iya tuh SD gue Lu keluar mesti jadian kalau nggak dibukain. Iya bener. Itu hal tindak-tindakan yang goblok menurut gue sih. Apa sih ada gua? Itu mah udah benar-benar lu mau nggak mau harus jadian. Udah begitu doang udah Iya, sama bener. pilihan yang gak ada lagi. Astagfirullahaladzim. Itu Itu maksud gue apa motivasinya apa gitu, maksudnya sampai kayak gitu. Kalau misalnya nggak mau ya udah gitu kan. Iya. Jadi aduh, ini emang netizen yang ribet sebenarnya. Ini kalau kata gue ini cikal bakal netizen rewel itu. Iya benar. Astagfirullahaladzim. Macomblang itu tuh tipikal netizen rewel. Dikunciin gue di kelas, lu bayangin aja Pak. Gue suruh ngobrol lah. Kalau Tapi lu ngobrol. Ngobrol, udah yang penting gue janjian nih. Udah gimana caranya biar kita keluar? Oke, kita ya hari ini jadian? Ya. Keluar. Oke, gue udah jadian. Gua bilang. Jadi jadian karena terpaksa. tapi nggak lama Pak, cuman 2 minggu. Gara-gara dikunciin doang. Tapi lu pernah 2 minggu? Iya. Gua Ya pernah kan, cuman 1 minggu nggak nyampe. Gara-gara kayak gitu doang. Oh jadian gitu. Iya. Lu nggak usah khawatir, gue 1 hari Gara-gara pernah gue. hal terpaksa 1 kayak minggu. gitu. Gue terpaksa, memang gue juga terpaksa waktu itu. Emang sih ngeselin tak tuh bocah-bocah zaman dulu tuh, cuman ya dapat aja ceritanya sekarang. Iya benar. Gue dulu tuh 1 minggu itu, gue inget banget gue 1 minggu gue itu. Astagfirullahaladzim, gue bilang. Dan alasan gue mutusin waktu itu tuh gara-gara teman-teman gue pada kagak pacaran itu doang. Konyol banget itu alasannya. Gua bilang. Oh jadi teman-teman gue nggak ada pacaran, ngapain gue pacaran Iya, gitu? alasannya gitu doang. Dan untungnya dia nerima lagi dengan legowo dan lapang dada. Gue selamat, gue terselamatkan di hari itu doang. Gue Senin disuruh nembak, Ya. Sabtu kita putus. Anjing. Kayak ini lu ya, kayak udah ada alarmnya aja. Udah terkonsep, terjadwal. Iya, Senin kita putus. Begitu. Lah, tapi ya selamatnya gitu, Pak. Ya mungkin dia juga nggak terlalu ini kali ya. Gue juga nggak terlalu perhatian sih dalam 1 minggu. Nah, gue mah cuek, benar-benar gue cuek secuek-cueknya, nggak ituan. Nah ini bedanya Ruth, bedanya anak tahun 90-an, cinta monyet tahun 90-an sama cinta monyet sekarang. Yang sekarang itu orang-orang itu udah bukan cinta monyet lagi omongannya. Ini mah Apa ya? udah futures, Pak, udah masa Pokoknya depan. mereka gitu. udah berat banget. Jadi perbedaannya tuh bener-bener kelihatan banget. Kalau kita kan ya lu cuma nembak karena kita dikunciin di room, di kamar, Iya, di kelas. kelas. Gua karena surat-suratan pakai nama atas nama gua. Jadi cinta monyet di kita itu nggak ada cinta monyet, cuman karena memang labelnya pacaran jadi dianggapnya cinta monyet, padahal tidak ada rasa cinta yang kita keluarkan atau kita berikan gitu kan. Ya kalau gue sih lebih berpikir waktu itu ya lebih ke pandangan doang sih, lebih kenyamanan ke pandangan gitu, belum ke perasaan. Karena kenapa, kalau orang udah ngituinnya ke pandangan pasti ya gitu pemikirannya. Iya benar-benar. Apalagi kalau misalnya dulu tuh cinta-cintaan kayak gitu tuh cuman ya paling bertahan sebulan juga belum tentu sih, belum tentu tahan sebulan. Ya tergantung sih Pak, waktu kalau itu mah temen gue sih banyak Pak yang sampai lulus, ada yang kayak gue tadi cuma seminggu atau ya hitungan hari ada. Hari. Cuman kan balik lagi nih Pak, kalau gue mah
kalau udah kepuasan matanya selesai ya udah kayaknya sih gitu waktu itu. Bahkan waktu temen gue hitungan jam pak udah putus. Iya. Hitungan jam. Iya, cuma 3 jam. Aduh goblok. Bisa begitu. Ini dia main warnet kali goblok. Bisa jadi Bukan. bileng. Bukan pacaran Bukan itu. pacaran. Temen gue 3 jam. Billing Jadian, sama billing. Billing kali ya bener, billing warnet. Billing namanya tuh. sorenya jadian, malamnya putus. Dulu tuh waktu zaman kita Aneh, waktu gitu. zaman kita 90-an itu, anak-anak 90-an nih pasti pada tobat nih. Kita pasti pada punya pacar virtual. Lu punya nggak? Dari pacaran dari, kalau gue dulu ada dari Ayodance sama dari RF Online. Nggak ada, Nggak Pak. ada. Kan zaman gua sama zaman lu itu udah lu terlalu canggih. Oh lu nggak main game nggak game? Belum Ya? ada waktu Gua itu. main Pak. game pak, cuman Gua zaman point pertama blank cowok gua semua. paling mantep itu Iya permain. sih. Ya lu sekarang main ya orang gua SMP aja Pak ya. Ah, Windows 4 itu belum ada. Windows 4. Iya, Windows 4 belum ada, belum Pentium sama sekali. Sabar. Emang lu mah Lu zaman tau gak masih lu memang harus ngukir di batu lu kayaknya, Ruth. makanya Lu harus Pak, ngukir lu. SMP gua Pak, itu SMP paling terkeren. Udah punya Pentium 2. Pokoknya yang punya lab komputer Pak tuh. Oh. SMP gua tuh paling keren tuh. Kayaknya gue SMP lab komputer biasa. biasa aja ya pak. Ya lu Pak lah zaman gua sama buset yang punya begituan. Megang mouse aja Pak masih begini-begini tangan gua nih Gini nggak. ya, kayak gini ya, tangan jadi 5 ya. Iya masih tuan. Klik kanan klik kiri aja masih bingung artinya apa. Tapi kayaknya lebih seru zaman dulu daripada zaman ketika ya di zaman gue juga sebenarnya udah banyak banget gadget, cuman nggak terlalu banyak sih. Enggak terlalu banyak. Sebenarnya waktu zaman gue tuh Pak komputer masuk gitu kan. Itu udah bener-bener asik banget sebenarnya. Lo bisa ngelihat ya waktu itu ya apa namanya internet belum terjaringan Belum dengan ada, kan. belum ada. Cuman kan lu bisa ngetik aja Pak, itu suatu Main pinball ya, kebanggaan main berarti pinball ya. Pinball mah Pinball yang ini loh yang pencet tag, Iya. yang gitu Ah. pinball itu gue seneng banget main itu. yang gua gini dulu. ting 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 Iya. ting, ting, gitu. Tapi di komputer. Iya. Kalau Pinball. nggak Spider Solitaire kan. Ya, sepeda solitaire itu seru juga tuh. Itu mah udah permainan lama semua. Cuma kan kalau di waktu itu kan paling tugasnya Word gitu kan, kita ngetik, nyariin angkanya masih angka 11. Ting, Oh, gua ting, tuh dulu ngetik itu masih rental gua. Gua mau ngerjain tugas tuh rental ketik. Ada kan dulu namanya rental ketik kan. Ada, biasa rental ketik. Wartel gua masih dapat rental Wartel ketik. ya, gua juga. Kalau wartel mah Telkom. Buat Iya, nelpon. Iya, buat nelpon. Kalau Itu nelpon- kan itu kan dipakai juga buat nelpon. Iya, Cinta gebetan. monyet. Iya. Iya, dapat. Gua dulu pakai nian Pak apa? Telepon koin. Telepon umum. Oh, berarti cewek lu kaya dong, dia udah punya telepon. Dan dia pakai lu nelpon kemana? Ke rumah dia. Ya berarti dia kaya kan? Udah punya telepon kan? Dia nggak kaya, cuman menengah lah. Ya udah pasti kaya lah. Orang zaman itu, zaman prasasti. Zaman lu nih udah punya telepon di rumah, itu udah kaya, Ruth. Nggak mungkin orang menengah ke Yang bawah. menengah Pak, soalnya gini. Waktu itu emang handphone udah ada. Ya. Handphone udah ada. Nokia lah ya. Nokia emang udah merajalela Ya, tuh Pak. itu Waktu Nokia. ya kalau yang disambit ke kepala gua yang benjol Iya, Pak. iya. Kan? Ya. Jadi tuh zaman itu telepon rumah itu udah mulai bergeser Pelan-pelan. pelan-pelan. Jadi tuh setiap rumah yang nggak mesti kaya udah punya Pak. Waktu itu. Ntar dulu, berarti patokannya gue nih. Gue kan gak kaya-kaya banget dulu. Gue punya HP itu SMP kelas 2. SMP kelas 2 lu tahun Berarti berapa? 2010. 2010. 2000 itu Pak. 2011 lah, 2011. Nah, lo tahun 2011. Gua tahun 2000 aja SD, lulus SD udah ada yang pakai telepon rumah. Telepon rumah yang gede itu ya? Iya. Itu udah kaya, baru kaya tuh 2000. Di atas 2000 ke atas 2002 HP udah mulai masuk anak SMP. SMP gua tahun 2000, 2001. Tahun 2003 temen gua tuh udah pakai yang namanya handphone yang udah keren banget lah waktu itu. Kenapa tuh? Pokoknya Nokia gitu. Nokia yang udah bisa nyetel Ya. MP3. Gue nggak kebeli lo Nokia. Sama. Gua kebeli itu tahun 2004. Gue 2002, 2006, 2012 kali. Oh pokoknya SMP baru punya HP tuh. Si Hidayah. Gua mah Pak dulu ya 2004 tuh gua sebenarnya minta motor sama mak gua. Enggak dikasih motor, gua dikasih Nokia.
Nokia 6600. Nggak kebeli gue kebeli tuh Nexian, Asia Hidayah gue. sama Ingat apa sih warna oranye tuh HP gue dulu, HP Cina tuh lupa gue. Nggak kebeli gue Nokia. Gue Nokia itu gue waktu tahun 2004 baru ya 2.400.000. Nah makanya buat remaja sekarang tuh lu harusnya udah seneng. Wah. Sekarang lu cinta-cintaan dengan cinta monyet lu, maksudnya jadikan pengalaman ya kan, dengan teknologi yang udah canggih. Lu bisa WhatsAppan, lu bisa Instagram, lu bisa Telegram, lu bisa apapun. Tapi jangan dijadikan cinta-cintaan lu ketololan. Karena kan sekarang kan banyak banget nih remaja-remaja yang masih SMP atau masih SD udah kirim foto-foto aneh. Itu kan pasti banyak banget tuh. Iya, udah pap aja pamenya. Iya, udah pap-pap gitu kan. Nah, coba lu bayangin waktu zaman gua nih. Zaman yang HP masih belum ada banyak kamera. Kamera ada, cuman ngirim gambar itu yang susah. Iya, pakai MMS. MMS. Nah, ngirim gambarnya gimana coba? Ngegambar sendiri, ngegambar diri kita telanjang. Nah, makanya lu harus bersyukur nih yang remaja-remaja sekarang gunakan teknologi itu dengan benar. Nggak apa-apa lah ya cinta-cintaan ya kan, nggak apa-apa, kita juga ya jadi motivasi aja. Iya, kita memaklumi karena teknologi kalian udah bagus. Dan juga buat yang umur-umur kita nih, jangan meremehkan anak-anak remaja yang sekarang. Jangan enakan zaman gua lah, sekarang mah zamannya tolol remaja. Yang enggak juga. Maksudnya kan beda didikan, beda sifat kan. Dan sekarang kan mereka udah diberi kenyamanan sama teknologi, jadinya enak. Makanya banyak banget orang-orang yang cuma anak 90-an doang yang ngerasain ini. Ya iyalah, tolol emang pas 90 ada ini kan, gak mungkin, gak ada. Dan juga buat lu juga jangan, yang tahun-tahun sekarang jangan terlalu sombong gitu mentang-mentang teknologi lu udah canggih. Ya. Lu juga harus belajar sama orang-orang yang purbakala. Like me. Jadi buat sobat ekstrak, kalau punya cerita tentang cinta pertama kalian atau tentang cinta monyet kalian bisa DM di Instagram kita atau komen di YouTube kita. Atau email di email kita, nanti ada di deskripsi, dan Instagram kita di podcast cicipi.rar. Kalian bisa langsung cek di sana. Tapi waktu itu emang ada Pak yang cewek itu yang diporotin atau cowok. Nah, itu kita bahas nanti di episode selanjutnya, gimana ciri-ciri wanita yang bisa kita pelorotin pada zaman dulu. Jangan dipelorotin. Maksudnya diperetin. Nah, bahasa kalau zaman dulu bahasa peretin, kalau sekarang dimaterialistiskan. Dimanfaatkan. Atau bahasa gaulnya adalah friend with benefit. Oh iya benar. Itu episode selanjutnya kita akan bahas tentang friend with benefit, atau zaman dulu tuh namanya TTM, teman tapi mesra. Thank you banget buat sobat ekstrak yang udah nonton episode dalam mobil ini, episode 3 ini. Sorry kalau kualitas audio dan videonya kurang, karena kita memang bukan profesional. Kita cuma pengen berbagi aja cerita ke kalian, dan kalian juga bisa berbagi cerita sama kita. Kita tegaskan bahwa cinta monyet itu dari SD sampai SMA kelas 1. Jangan lebih. Ya, karena kalau udah lebih, kalau SMA kelas 2, kelas 3 itu udah cinta bisa hamil. Nah, udah main logika kalau itu. Ya, itu udah bisa hamil. SD bisa hamil, SMP bisa hamil aja. SMP bisa, Pak? Ada temen lu yang udah hamil. Sebenarnya. Zaman lu udah ada yang hamil belum sih SMP? Zaman gua. SMP. Zaman lu mah iya, zaman lu udah zaman kita tuh udah zaman free sex di mana-mana. Zaman lu ada lu. Ada. Ya, jadi kita akan tentukan, kita ralat lagi. Malah kalau masalah ini ya, wah lebih kacau Pak. Jadi kita ralat lagi, cinta monyet itu dari SD sampai SMP aja. Masuk SMA itu udah cinta beneran karena bisa hamil. Walaupun SMP juga bisa hamil. Thank you banget udah nonton. Sampai jumpa lain waktu. Terima kasih. Chica.